Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Jundu Channel dimana berada. Alhamdulillah semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali lagi bersama Ana dari tayangan Jundu Channel pada program kisah-kisah teladan atau kisah sirah nabawiyah lainnya. Dalam video kali ini Ana akan menceritakan sebuah kisah masuk Islamnya Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, yaitu sahabat Nabi Muhammad SAW yang memiliki umur yang sangat panjang. Ada yang mengatakan bahwasanya Salman Al-Farisi ini memiliki umur hingga mencapai 200 tahun. Tapi ada pendapat kuat mengatakan ketika Salman Al-Farisi meninggal dunia berumur ketika umur 90-an tahun. Wallahu a'lam bishawab. Perjalanan panjang Salman Al-Farisi untuk bertemu Rasulullah SAW dan akhirnya memeluk agama Islam ini cukup panjang dan cukup masyhur ceritanya. Dan menariknya ketika Salman Al-Farisi sudah memeluk agama Islam, penduduk Persia menginginkan Salman Al-Farisi untuk menerjemahkan Al-Quran dalam bahasa Persia. Akhirnya dituruti nama Salman Al-Farisi, kemudian diterjemahkan oleh Salman Al-Farisi dengan bahasa Persia. Kemudian Al-Quran yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Persia ini ditunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nampak wajah yang sangat senang kepada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Nabi Muhammad SAW menyetujuinya. Dan jadilah Salman Al-Farisi adalah orang yang pertama kali menerjemahkan Al-Quran dalam bahasa Persia. Mau tahu kisah perjalanan panjang Salman Al-Farisi radhiyallahu an untuk memeluk agama Islam dan bertemu dengan Rasulullah SAW? Simak videonya di Jundu Channel. Bismillahirrahmanirrahim. Salman Al-Farisi radhiyallahu an, dia adalah orang Persia yang berasal dari sebuah desa yang bernama Jayu yang ada di Asafah. Salman Al-Farisi memiliki seorang ayah yang merupakan tokoh seorang agama Majusi. Ayahnya sangat mencintai Salman Al-Farisi hingga ia dikurung di dalam rumahnya seperti laksana seorang gadis. Dan Salman sendiri pun adalah seorang yang sangat serius menganut ajaran agama Majusi. Sampai-sampai ia menjaga api yang tidak boleh padam sedikit pun. Dan ayahnya juga memiliki sebuah ladang yang sangat luas. Suatu ketika ayahnya disibukkan dengan urusan bangunan. Hingga ia berkata kepada Salman Al-Farisi, "Wahai anakku, saat ini aku sibuk dengan urusan bangunan hingga aku tidak punya waktu untuk mengurusi ladang. Kali ini engkau pergilah ke ladang untuk menggantikan ayahmu ini." Salman Al-Farisi yang merupakan anak yang taat kepada kedua orang tuanya ini bersedia apa yang diperintahkan oleh ayahnya. Kemudian ayahnya memberikan tugas kepada Salman Al-Farisi, begini, begitu, begini, apa hal-hal yang harus dikerjakan oleh Salman Al-Farisi nanti di ladang. Kemudian Salman Al-Farisi pun juga bersedia dan menurut taat sami'na wa ta'na. Kemudian ayahnya berpesan lagi kepada Salman Al-Farisi, janganlah engkau terlambat pulang karena engkau sangat berarti bagiku daripada ladangku. Dan engkau berada di atas segala-galanya bagiku. Dahsyat luar biasa, begitu cintanya ayahnya kepada Salman Al-Farisi hingga sangat khawatir apa yang terjadi kepada anaknya ini. Jadi Salman Al-Farisi ini juga bukan orang sembarangan. Ia berasal dari tokoh yang sangat diseganin, merupakan ayah dari tokoh dari penganut ajaran Majusi. Dan dia adalah seorang yang kaya raya, memiliki ladang yang cukup luas. Jadi bukan orang sembarangan juga Salman Al-Farisi ini. Lalu ayahnya pergi kepada urusannya, kemudian Salman Al-Farisi bergegas pergi ke sebuah ladang. Dan di tengah perjalanan ini Salman Al-Farisi mendengar suara-suara yang tidak pernah ia dengar. Dan ternyata ia melihat sebuah bangunan kuil gereja milik umat Kristen. Suara ini terdengar sampai keluar. Ini membuat Salman Al-Farisi penasaran. Dan Salman Al-Farisi tidak pernah mendengar kegiatan tersebut. Karena memang Salman Al-Farisi tidak pernah keluar rumah. Ia selalu di dalam rumah, nggak boleh keluar sama ayahnya karena begitu cintanya ayahnya kepada Salman Al-Farisi hingga ia tidak diperbolehkan keluar. Dan pada saat itu aja tuh Salman Al-Farisi boleh keluar karena ditugaskan oleh ayahnya yang sangat sibuk untuk melihati sebuah ladangnya. Nah, perasaan penasaran ini yang sangat kepo nih Salman Al-Farisi mendekati itu sebuah gereja milik umat Kristen. Dilihat, didengerin suara-suaranya, ada sebuah kegiatan ibadah. Dilihat, diintip lebih dalam lagi, dan ia kagum atas agama ini. Sampai Salman Al-Farisi berkata dalam hatinya, demi Tuhan, agama ini jauh lebih baik daripada agama yang saya anut. Dan demi Allah, aku akan bertahan di sini sampai matahari terbenam. Dia bertahan di Salman Al-Farisi. Akhirnya Salman Al-Farisi membatalkan untuk pergi ke ladang, dan ia berdiam di sebuah kuil gereja tersebut. Dia ikutin tuh kegiatan ibadahnya, dilihatin, diperhatiin. Dan dia bertanya kepada salah seseorang yang ada di ibadah itu,
dari mana berasal agama ini? Kemudian mereka dari salah satu itu menjawab, agama ini berasal dari Syam. Setelah mengikuti dari pagi sampai terbenam matahari Salman Al-Farisi, lalu Salman Al-Farisi pulang ke rumahnya. Dan sampai di rumah dan ditemuin tuh ayahnya. Ayah udah nungguin di depan pintu. Karena pulangnya telat nih. Harusnya pulangnya jangan terlambat. Udah sampai terbenam matahari dia baru pulang. Khawatirnya bukan main nih ayahnya. Hingga ayahnya itu menyuruh seseorang anak buahnya untuk melihat nih keadaan anaknya. Kok dia belum pulang-pulang juga? Kok Salman Al-Farisi belum pulang juga? Khawatir kayak kita dah. Kalau kita kan kalau anak kita lagi baru tumben keluar, kalau kita nggak sempat pasti nyuruh orang gitu. Minimal nyuruh kakaknya atau saudara kita untuk liatin. Tolong liatin tuh Salman yang ngapain gitu bahasanya. Dan ternyata orang tersebut yang disuruh melaporkan bahwa Salman Al-Farisi tidak ada di ladang. Makin khawatir nih ayahnya. Ketika Salman Al-Farisi pulang, dan apa yang terjadi kepada ayahnya? Apakah diomelin, apa dibentak dan lain-lain? Enggak. Begitu cintanya ayahnya kepada anaknya Salman Al-Farisi, nggak diomelin sama sekali. Ditanya dengan baik-baik, wahai anakku, kemana saja kamu? Bukannya engkau sudah berjanji untuk pulang tidak telat? Tuh lihat, diomelin bukan karena kemana aja kok nggak ke ladang, kok nggak dijagain di ladang, tapi karena pulang telat. Jadi ditanya nih, kenapa engkau telat pulang? Bukankah engkau sudah berjanji engkau ingin cepat-cepat pulang? Dan ternyata Salman Al-Farisi menceritakan sebuah kejadian yang ia dapati. Wahai ayahku, di tengah perjalanan aku melihat sebuah gereja dan aku dapati ada sebuah kegiatan ibadah. Dan aku kagum atas agama mereka, wahai ayahku. Lalu ayahnya berkata, wahai anakku, tidak ada yang jauh lebih baik daripada agama kita dan agama nenek moyang kita. Kemudian Salman Al-Farisi bersikeras tetap mengatakan bahwasanya agama yang dia lihatlah yang paling bagus daripada agama yang dianut. Nah, setelah kejadian ini, ayahnya Salman Al-Farisi khawatir nih sama keadaan anaknya, hingga Salman Al-Farisi diikat kakinya dan tidak boleh keluar rumah lagi. Luar biasa, kecintaan yang begitu luar biasa hingga merugikan Salman Al-Farisi. Kemudian Salman Al-Farisi dalam keadaan diikat kakinya oleh ayahnya dan dikurung di kamarnya. Salman Al-Farisi memiliki seorang teman atau sahabat, dan dia berkata kepada orang tersebut atau sahabatnya ini untuk memberi kabar kepada orang-orang yang ada di gereja itu. Jika ada orang-orang Kristen yang berasal dari Syam, tolong kabari aku. Kemudian dia sampaikan tuh orang tersebut ke gereja tersebut, dan dia paham akan keadaan daripada Salman Al-Farisi ini yang dikurung oleh ayahnya karena berbeda agama. Kemudian tak lama kemudian benar, ternyata pedagang dari Syam datang ke gereja tersebut untuk istirahat dan beberapa urusan. Orang-orang gereja yang tadi Salman Al-Farisi lihat itu memberikan kabar lagi tuh kepada sahabatnya Salman Al-Farisi bahwasanya orang-orang pedagang dari Kristen Syam ini sudah datang. Akhirnya Salman Al-Farisi berpesan lagi, jika telah selesai urusan mereka dan ingin kembali ke negeri Syam, tolong kabari aku karena aku ingin ikut kepadanya. Tak lama kemudian pedagang Kristen orang-orang Syam ini kembali ke negeri Syam dan dikabarkan lagi tuh kepada Salman Al-Farisi. Akhirnya Salman Al-Farisi membuka rantai yang diikat oleh ayahnya dan pergi diam-diam dan ikut bersama pedagang Kristen ini ke negeri Syam. Salman Al-Farisi ikut tuh ke negeri Syam. Dia kabur tuh diam-diam. Sedih banget nih ayahnya nih. Wallahu alam bisawab lah kisahnya gimana itu ayahnya. Lanjut kita cerita ke Salman Al-Farisi yang berada di kota Syam. Setelah berada di kota Syam, Salman Al-Farisi ini bertanya kepada orang-orang yang dia ikut bersama pedagang Syam ini, siapakah dari pemeluk agama ini yang lebih utama ilmunya? Kemudian orang-orang pedagang itu berkata, ialah uskup mereka, yaitu uskup yang ada di gereja ini. Gak lama kemudian Salman Al-Farisi mendatangi uskup tersebut dan berkata, aku demikian tertarik dengan agama Kristen ini, izinkan aku melayanimu dan berbakti kepadamu hingga aku bisa belajar bersamamu dan beribadah bersamamu. Akhirnya uskup itu berkata, baiklah silahkan masuk dan tinggallah di sini. Lama kemudian setelah beberapa lama dia lihat, diikutin, dia belajar begini begitu. Ternyata uskup ini memiliki perangai yang jahat. Dia menyuruh jemaatnya untuk bersedekah. Namun sedekahnya itu tidak diberikan kepada orang-orang miskin, tapi disimpan sendiri tuh di dalam gudangnya. Sampai terkumpul 7 kendi. Sampai banyak banget tuh. Nah Salman Al-Farisi sangat marah. Dia geram deh. Kok uskupnya begini nih sikapnya dan sifatnya. Gak lama kemudian uskup yang serakah itu meninggal dunia. Setelah meninggal dunia dan ingin dimakamkan atau ingin dikuburkan, ternyata Salman Al-Farisi berkata kepada jemaatnya,
sesungguhnya orang ini," yang ditunjuk adalah uskup, "sesungguhnya orang ini adalah orang yang sangat jahat." Kaget nih jemaahnya. "Kenapa engkau bisa bilang begitu?" "Karena aku ada di dalamnya dan bersamanya." Karena orang tersebut ia menyimpan harta yang ia suruh kepada kalian semua untuk bersedekah, namun tidak diberikan kepada orang-orang miskin, disimpanlah di dalam kamarnya. Kemudian jemaat yang lain berkata, "Apakah engkau punya bukti?" "Aku punya bukti, ikutlah bersamaku." Dianterin ke tempat ruangannya dan dilihat ternyata benar ada 7 kendi, ya, ada emas dan perak tuh. Akhirnya dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak. Dan jenazah ini yang tadi mau dikubur gak jadi dikubur, tapi disalib sama jemaahnya, disalib kemudian ditimpukin. Setelah itu digantilah uskup yang setelah meninggal itu dengan uskup yang baru. Dan Salman Al-Farisi melayani atau berbakti kepada uskup yang baru ini. Dan ternyata uskup yang baru ini lebih soleh, lebih baik, dan luar biasa, Masya Allah, hingga Salman Al-Farisi begitu mencintainya karena ia tidak pernah melihat ada orang yang lebih baik ibadahnya daripada uskup yang baru itu. Dari ibadahnya, dari sifat zuhudnya, kedermawanannya, dan dia sangat memikirkan soal akhirat, dan nasihat-nasihat sungguh baik. Kemudian saking luar biasanya Salman Al-Farisi begitu mencintai uskup yang baru tersebut, dan akhirnya meninggal dunia. Dan sebelum meninggal dunia dalam keadaan sakratul maut dan sadar kritis, ia berkata kepada uskup yang ingin meninggal ini, "Kepada siapa lagi nih engkau titipkan aku untuk terus belajar agama seperti yang engkau punya ini?" Kemudian uskup yang baru ini berkata kepada Salman Al-Farisi, kemudian uskup itu berkata kepada Salman Al-Farisi, "Sesungguhnya orang-orang sepertiku dan teman-temanku sudah banyak yang meninggal dunia, yang menganut agama asli, yang tradisi yang asli, yang tidak merubah apapun. Yang sekarang itu banyak yang telah merubah agama yang dianutnya dan meninggalkan tradisi-tradisi lamanya. Ada satu orang yang masih sama seperti diriku yang tidak mengubah agama yang dianutnya dan masih mengikuti tradisi lamanya. Ia berada di Al-Mausil yang bernama si Fulan. Ia melakukan seperti apa yang aku lakukan. Susullah ia dia ke sana." Kemudian setelah uskup tersebut meninggal dunia kemudian dimakamkan, barulah Salman Al-Farisi pergi mengunjungi uskup yang berada di Al-Mausil. Kemudian setelah sampai di Al-Mausil, bertemu dengan uskup yang disampaikan kepada uskup sebelumnya, dan Salman Al-Farisi berkata bahwasanya, "Aku diwasiatkan untuk mengunjungimu. Katanya engkau sama dengan uskup sebelumnya, maka aku ingin belajar bersamamu dan tinggal bersamamu." Kemudian uskup tersebut berkata, "Baik, tinggal bersamaku dan belajar bersamaku." Akhirnya Salman Al-Farisi masuk dan belajar. Kemudian Salman Al-Farisi masuk dan tinggal di Mausil, dan dia berbakti kepada uskup tersebut, dan ternyata didapati bahwasanya uskup yang di Mausil ini ternyata sama dengan uskup sebelumnya. Ia soleh dan rajin beribadah dan sangat zuhud dan tidak ada kurang sedikit pun. Sama, ajarannya benar. Luar biasa, Masya Allah. Ini ajarannya ajaran Injil yang benar. Karena kan uskup yang sebelum meninggal dunia itu berkata, udah banyak nih ajaran agama dia yang diubah-ubah. Hanya orang sedikit yang menganut ajaran agama yang real, yang masih original, dan tradisinya tradisi lama. Udah banyak dari mereka, dari kalangan uskup mereka pun banyak yang merubah-ubah. Itu udah dikatakan. Makanya yang dijalani oleh Salman Al-Farisi ini masih dalam keadaan Injil yang masih original. Belum kedatangan Nabi Muhammad, jadi Injilnya masih bagus nih. Ini umat Kristen yang benar nih. Injil yang benar, yang belum dirubah sama sekali oleh uskup-uskup sebelumnya. Luar biasa, Masya Allah. Kemudian setelah Salman Al-Farisi tinggal beberapa lama, tidak lama kemudian uskup tersebut meninggal dunia. Menjelang meninggal dunia, Salman Al-Farisi seperti biasa bertanya kepada uskup yang akan meninggal dunia ini, meminta wasiat. "Wasiatkan aku dan perintahkan aku untuk menemui seseorang." Kemudian uskup Al-Mausil ini berkata, "Aku tidak tahu apakah masih ada orang yang sama sepertiku, tapi yang aku tahu ada seseorang yang berada di Nasibin. Pergilah engkau ke sana dan temuilah dia, karena dia orang yang sama sepertiku, yang menganut ajaran agama yang masih original, yang masih terpelihara, yang tidak diubah-ubah." Setelah uskup Al-Mausil ini meninggal dunia dan dikuburkan, lalu Salman Al-Farisi bergegas pergi menuju Nasibin. Setelah sampai di Nasibin, seperti biasa Salman Al-Farisi menceritakan kepada uskup di Nasibin ini tentang riwayat perjalanannya. Diceritakan begini. Akhirnya uskup Nasibin ini menerimanya dan menyuruhnya untuk tinggal bersamanya. Kemudian Salman Al-Farisi memperhatikan ibadahnya dari uskup Nasibin ini, ternyata sama dengan dua sahabatnya
yang telah meninggal dunia sebelumnya. Dan ini sama murni. Dan tidak lama kemudian Uskup Nasibin ini meninggal dunia. Menjelang kematiannya seperti biasa, Salman Al-Farisi berkata lagi, wasiatkanlah aku untuk menemui seseorang yang sama sepertimu, agar aku bisa terus belajar agama yang sama seperti ini. Kemudian Uskup Nasibin bercerita bahwasanya sudah banyak yang meninggal dunia, dan aku tidak tahu pasti masih ada atau tidak. Tapi yang aku tahu, ada uskup di Amuriyah di Romawi, dia sama seperti aku, ibadahnya sama, semuanya sama. Pergilah engkau ke sana. Akhirnya setelah Uskup Nasibin meninggal dunia dan dikuburkan, lalu Salman Al-Farisi pergi lagi tuh menuju Amuriyah yang ada di Romawi, dan dia belajar dengan uskup Amuriyah, dan ternyata ajarannya sama, persis sama dari uskup-uskup sebelumnya, benar-benar original. Dari sini kita tahu bahwasanya Salman Al-Farisi itu dalam perjalanannya sudah terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ajaran ini murni ajaran Injil yang masih asli, dan meyakini adanya kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tak lama kemudian Uskup Amuriyah ini meninggal dunia, dan menjelang kematiannya seperti biasa, Salman Al-Farisi meminta wasiat kepada Uskup Amuriyah ini, kepada siapa lagi aku bisa belajar orang sepertimu? Dan ternyata Uskup Amuriyah berkata, aku tidak tahu kepada siapa lagi orang yang seperti aku, yang sama ajarannya, yang masih original, karena sudah banyak agama ini yang diubah-ubah. Kemudian berkata Uskup Amuriyah ini bahwasanya kini telah dekat kedatangan seorang nabi yang berasal dari negeri Arab, yang membawa ajaran agama dari nenek moyangnya, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Pergilah engkau ke sana, ke negeri Arab, dan carilah orang tersebut. Kemudian Uskup Amuriyah menceritakan tentang ciri-ciri atau tanda-tanda kenabian yang akan didapati oleh Salman Al-Farisi ini. Tempat hijrahnya adalah sebuah daerah yang berada di antara dua tanah berbatu hitam, dan terdapat banyak pohon-pohon korma. Kemudian di belakang punggungnya ada tanda kenabian. Nabi ini tidak menerima sedekah, tapi ia menerima hadiah. Susulah ke sana dan temuilah dia, dan mengabdilah agar engkau selamat. Luar biasa, Masya Allah. Kemudian setelah kematian Uskup Amuriyah kemudian dikuburkan, lalu Salman Al-Farisi pergi menuju negeri Arab dan mencari apa yang disampaikan oleh Uskup Amuriyah.